والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga sehat semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Agung Juna dan sekarang saya lagi bersama guru kita yang luar biasa, Ustadz Tunggar Mita, masya Allah. Boleh tepuk tangan mungkin Mas, jangan main HP mulu. Oke. Rame nih ya. Makro tepuk tangan. Oh makro. Berarti kita takbir. Allahu Akbar. Emang saya siapa takbirin? Ya teman-teman, hari ini kita agak rame nih ya. Di sebelah kiri kanan kita ada juga Mas Wiki yang sebentar lagi mau jadi artis. Oh masya Allah, mau orbit. Instagramnya tercantum nanti ya. Oke, satu lagi udah pasti tahu ya. Beliau ini manajernya Samila. Supaya naik. Ya, bajunya sudah disetrika loh. Alhamdulillah. Internal joke, sorry. Ini juga kita juga ada juga Ustadz hologram kita yang selalu keluar di mana-mana. Silakan. Ini ada siapa? Mas Sabto, masya Allah. Oke, teman-teman. Jadi hari ini sebetulnya adalah hari yang cukup spesial buat saya karena saya diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Jujur, ini saya 2 tahun pernikahan. Dan kadang tuh dalam pernikahan ya ada naik turun, kadang ada kesel, kadang ada sedih, kadang ada kecewa. Seringnya bahagia. Curhat ya? Enggak. Ya, ini seringnya bahagia Ustaz. Jadi saya tuh kadang mungkin sekali sempat tersirat nih, kayak nyerah aja. Tapi kan nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin yang laki nyerah kan. Sedahsyat itu. Jangan mungkin lah, jangan. Tapi mungkin kita nih butuh istirahat nih Ustaz. Butuh break time ini Ustaz. Butuh break time. Ini boleh nih Ustaz kita minta nasihat dari Ustaz, mungkin gimana sih Ustaz untuk mengistirahatkan hati dan pikiran kita mungkin dalam rumah tangga. Pertanyaannya dalam banget. Oke, ganti. Kita bahas fikih toharoh sekarang. Aduh, ini muridnya siapa sih? Ini salah guru kan? Nyasar ke sih. Masya Allah. Jawab Mas Vicky. Masalah rumah tangga ya? Ya, saya bisa sih. Gak usah Ustaz saya. Iya, boleh. Kalau ini based on the story. Mas Vicky, bagaimana perasaannya sekarang? Udah berapa tahun nikah? 2 tahun saya. 2 tahun. Sudah berapa tahun? 12. Udah lebih berpengalaman? Alhamdulillah. Anda nggak ngeliat ini panjang nih. 12 tahun ya. Biasa nyuci sendiri? Oh iya, mulai dari nyuci sendiri, setrika sendiri. Masya Allah. Hebat. Istri antum online nggak di sini? Ikut nggak? Mudah-mudahan enggak. Berarti habis live langsung di delete.
Bismillah. Akhi Sabto mau jawab, beliau ini konsultan ta'aruf loh. Oh, Masya Allah, betul-betul. Antum kan sering nyampein tentang ta'aruf. Antum harus tahu nih semuanya. Saya ini I'm serious, oke? Serius. Jadi Akhi Sabto ini salah satu produk dari ta'aruf. Beliau tidak kenal sama sekali sebelum pernikahan sampai akhirnya menikah, dan hari ini beliau sering sharing karena sudah menjadi praktisi ta'aruf. Ya, antum gimana Akhi? Merasakan sensasi ta'aruf ketika tidak kenal sampai antum kenal, bahkan sekarang sudah menambah satu armada ya, tambahan. Gimana sih masalah ta'aruf? Sebelum nanti kita jawab apa yang disampaikan oleh Akhi, antum namanya siapa sih? Oh iya ya. Akhi Juna. Ya, kalau ta'aruf itu sendiri memang butuh proses juga, belajar kan sebelum kita kuatkan hati untuk ta'aruf. Berarti harus belajar mengerti ilmu tentang berumah tangga itu sendiri, minim ya, poin-poinnya lah, hak dan kewajiban nanti sebagai seorang suami, seperti itu sih Ustaz. Jadi emang perdalam ilmu itunya dulu sih, jadi sebelum ta'aruf insyaallah gitu. Agung Juna ini juga kemudian produk dari ta'aruf juga ya, Khi ya? Saya mungkin produk gagas saat ini. Baru dua dia. Makanya, jadi waktu itu sebenarnya ini saat saya itu ada di kegelisahan gitu. Maksudnya saya tuh sudah mentok dengan rumus-rumus saya pribadi. Makanya saya berserah kepada Allah. Kan ta'aruf itu kan dari Allah kan. Kalau saya tadinya punya rumus sendiri, cari rumus sendiri, ternyata ini kita nanti nggak bisa nih menandingi apa yang sudah Allah firmankan, apa yang sudah Allah kasih aturan nih, kita mau nggak mau harus ikut. Tapi saya tuh dulu sempat kayak nantang gitu saat, bisa nih gitu sendiri kita cari gitu. Makanya alhamdulillah gitu. Bismillah. Jadi gini, ini sebenarnya sih saya nggak pantas nyampaikan ini, tapi ini sebenarnya tanda sodakohnya ilmu tuh ketika kita menyampaikan. Dan ini juga menasihati diri kita. Kalau nasihat diri ini bisa bermanfaat bagi yang lain, tentunya tidak ada tempat kita memuji kecuali Allah. Bicara tentang ta'aruf itu kita harus mulai dengan kita membicarakan teknik mesin. Apa hubungannya? Hubungannya erat sekali. Karena sesungguhnya kalau kita perhatikan di dunia universitas dan fakultas, orang itu mempelajari teknik mesin itu 4 tahun dengan standar yang ketat, terukur, sangat terevaluasi setiap semesternya. Padahal hanya untuk mempelajari mesin mati yang sifatnya tentunya tidak lentur sebagaimana hati manusia. Apa yang kita ambil sebagai sebuah perenungan untuk seorang laki-laki dan seorang wanita? Kalau hanya mempelajari mesin yang sifatnya tetap, tidak lentur, tidak pernah berubah, hanya terdiri dari skrup dan besi, ternyata harus belajar selama 4 tahun. Terlebih lagi ketika kita belajar seni memahami orang yang menghalalkan kita dan orang yang dihalalkan oleh kita. Dan tentunya itu membutuhkan ilmu. Banyak orang ketika mereka sebelum menikah, mereka tidak pernah berpegang dengan ilmu. Seakan-akan memahami mesin lebih mulia daripada memahami manusia. Dan ini teguran untuk banyak orang, teguran untuk saya, teguran untuk siapapun lah. Bahwasanya hari ini banyak orang yang lebih sembrono ketika menikah, tidak ada bekal ilmunya. Dan itu justru tidak pernah terjadi ketika orang bicara tentang mesin, ketika ada teknik mesin selama 4 tahun ketika dipelajari. Kita mempelajari hari ini adalah ilmunya, karena kita paham betul ya, pernikahan itu kalau boleh saya ilustrasikan, pernikahan itu kayak mawar, dipandang tampak indah tetapi harus siap dengan durinya. Banyak orang anak muda ketika mereka memandang pernikahan itu yang dilihat mawarnya, tetapi dia tidak lihat durinya. Padahal di dalamnya ada duri. Kenapa di dalamnya itu ada duri? Karena nilai pahalanya besar. Kalau nilai pahala itu besar selalu berbanding dengan ujian. Kenapa sholat tahajud itu menjadi sholat yang paling utama di sisi Allah? Kenapa Mas Vicky? Karena effort untuk sholat tahajud itu besar. Karena dimana orang lain semua tidur, dia terbangun untuk mengingat Allah. Ketika kulit kita tidak ingin kesentuh air, kita kesentuh air. Kalaulah sholat tahajud diikrarkan, dideklarasikan sebagai sholat yang paling utama di dalam sholat-sholat sunnah, karena berbanding lurus dengan pengorbanan yang kita harus berikan dan effort yang kita harus lakukan, pernikahan itu pahalanya besar, berarti berbanding dengan pengorbanannya. Dia kayak mawar,
tetapi ada durinya. Dia kayak permukaan laut yang tampaknya tenang dan indah biru ketika dilihat dari kejauhan. Tanpa kita sadari, di bawah tenangnya permukaan laut itu ada karang yang siap meluluh lantakkan kapal sebesar apapun, apalagi cuma kaki kita pasti berdarah-darah. Nah, inilah yang menjadikan kita harus memahami. Berarti kalaulah pernikahan itu ibarat mawar yang di dalamnya itu ada durinya dan siap untuk melukai siapapun, ketika mereka itu melangsungkan pernikahan, berarti kita butuh segala perangkat supaya ketika kita tertancap duri, kita tidak langsung mematahkan mawar itu. Karena apa? Karena kita sudah siap dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Masalahnya itu gini, akhi. Orang ini misalkan saya ibaratkan mawar. Ketika dia mengagumi mawar, dia mendekat sama mawar, dia pegang, kena durinya. Ada dua sikap orang. Dia langsung memaklumi, oh ini mawar kok, memang ada durinya. Yang salah saya, bukan mawarnya. Ada yang kayak gitu, ya enggak? Ya. Ada yang kedua, ada yang mereka itu ketika tertancap dengan duri, maka kemudian dia itu langsung patahkan mawarnya, lalu dia buang mawarnya. Padahal itu salah. Nah, kita itu jangan sampai menjadi yang pertama, kecuali karena kasus-kasus yang syar'i ya, yang memang harus dituntaskan, kayak Nabi Ismail ketika dia harus menceraikan istri pertamanya karena saat itu Nabi Ibrahim melihat tidak ada kebaikan pada istri itu. Nah, itu beda perkara. Kita bicarakan tentunya hal-hal yang sifatnya tidak ada pelanggaran syar'i. Itu yang kita harus pahami. Maka kemudian setelah kita memahami itu, maka kita memerlukan beberapa hal di dalam pernikahan. Bukan hanya antum baru 2 tahun, tapi semua dari kita itu memerlukan. Apa sih yang kita perlukan ketika kita paham bahwasanya pernikahan itu bagaikan mawar tetapi ada durinya, bagaikan permukaan laut yang mengagumkan tetapi ada karang yang tajam? Maka yang kita harus memahami adalah setidaknya ada beberapa perangkat yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah memastikan bahwasanya pernikahan yang kita selenggarakan itu merupakan pernikahan yang kita lakukan betul-betul semata-mata karena Allah. Ini penting nih, walaupun terkesan normatif dan terkenan biasa, karena setiap para ustadz mesti akan menyampaikan gitu. Nikah itu adalah pastikan karena Allah. Tapi ini penting karena apa? Kita ini sebagai pasangan harus betul-betul paham bagaimana mengaplikasikan dan menjadikan persoalan menikah karena Allah itu betul-betul konkret dalam kehidupan. Ya, karena apa? Karena kalaulah kita menikah bukan karena Allah yang kita niatkan pertama kali, maka ketika cinta itu berkurang, maka akan hilang. Kalau kemudian kasih sayang itu terluka, maka akan berantakan. Karena namanya cinta itu kan pasti akan berkurang, ya enggak, akhi? Betul. Kalau kita menemukan kekecewaan. Makanya Islam tuh tidak pernah mengatakan menikahlah karena cinta. Enggak ada, di kitab fikih manapun enggak ada. Menikah karena cinta itu konsep yang lahir dari film Hollywood, Bollywood, dan Korea. Lalu kita terima karena kita enggak punya ilmu dari pendidikan keluarga kita. Makanya akhirnya apa? Banyak perempuan menolak orang-orang yang baik dan solih, yang memiliki berbagai macam kelebihan, good looking dan lainnya, gara-gara apa? Saya enggak cinta kok. Padahal maaf ya, kalau pernikahan itu harus mengandalkan cinta, berarti orang tua kita dulu, kakek nenek moyang kita, kakek nenek kita itu rata-rata nggak pernah cinta. Tapi kenapa pernikahannya mereka bertahan lama? Karena kemudian mereka mungkin memiliki satu hal. Orang dulu itu mungkin sedikit ilmunya dibandingkan kita. Kalau kita ini kan banjir ilmu, tapi justru hilang barokahnya. Kalau orang tua kita mungkin sedikit ilmunya, karena ilmu tidak bisa didapatkan gampang. Belum ada YouTube, belum ada TV dakwah dan lain sebagainya. Tapi barokah. Nah, barokah itulah yang menjadikan mereka itu akhirnya pernikahannya ketika bukan karena cinta. Akhirnya apa? Kalau cintanya berkurang, Allah yang menambahkan. Kalau kasih sayangnya itu berkurang, maka yang Allah menebalkan. Makanya kenapa di dalam pernikahan itu setiap kita habis akad nikah, qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan. Maka pada saat itu kita disunahkan 2. Mengecup kening istri kita, kemudian mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau anugerahkan, dan aku berlindung dari wanita ini keburukannya dan keburukan yang Engkau anugerahkan. Itu filosofnya dan maknanya itu apa? Ngajarin kepada hati kita semenjak kita pertama kali menghalalkan seorang wanita, bahwasanya dia tidak akan mungkin menundukkan wanita ini kecuali karena Allah. Allah yang membantu. Lalu disunahkan kita untuk sholat kan?
Ya. Kenapa disunahkan untuk sholat? Supaya perempuan itu tahu tidak ada pandangan yang paling indah dari laki-laki yang telah menghalalkan dirinya kecuali pandangan itu di tempat sholat. Bulan madu itu bukan kayak Eropa. Bulan madu itu pertama kali dalam Islam itu apa? Ya di tempat sholat. Ada sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Supaya ketika sang suami itu dia salam ketika sholat 2 rakaat karena makmumnya adalah istrinya, tidak ada yang dia lihat pertama kali dari istri yang baru saja dia halalkan dan dia ambil urusan dunia dan akhiratnya, kecuali dia telah melihat istrinya itu apa? Insya Allah inilah makmum saya yang akan membantu urusan saya menuju kepada Allah di tempat sujud saya. Itu maknanya itu kayak gitu. Masya Allah. Nah itu kadang-kadang kan kita lupa ya. Orang ngomong menikah karena Allah, normatif, standar, semua orang ngomong gitu. Tapi ternyata aplikasinya itu nggak sesederhana itu. Makanya sesekali kemudian dibuat sebuah komitmen, kita nikahnya untuk apa sih? Nah itu menunjukkan kepada kita tentang perkara bahwasanya pernikahan karena Allah itulah yang akan membantu ketika terjadi apapun, Allah yang akan turun. Karena yang menggenggam hati suami kita siapa? Allah. Iya kan? Banyak suami yang ngerasa kalau dia sudah menikahi istrinya, apalagi istrinya mentok sama dia merasa bahwasanya menggenggam hati istrinya itu dia salah. Yang menggenggamnya kan Allah. Yang bolak-balik kan Allah. Yang jadikan dia tiba-tiba ridho, senang, atau dia benci itu kan semuanya Allah. Karena apa? Hati itu berbolak-balik. Kalaulah daun yang jatuh, Allah yang mengatur daun itu jatuh dari mana, penyebabnya apa, dan lain sebagainya. Hanya daun yang jatuh, apalagi berbolak-baliknya hati manusia. Lah masalahnya kalau kita dalam keluarga, kita selalu mengandalkan perasaan kita. Pokoknya dia cinta sama saya, pokoknya dia harus sayang sama saya. Kita lupa faktor X yang lebih besar daripada cinta dan sayang, yaitu Allah. Kalau sudah diniatkan Allah kan ini. Jadi kangen sama istri saya. Saya langsung pengen pulang nih Ustaz. Berat juga Ada. ya. Saya ada, halo. Yang minta yang hilaf mungkin. Ya Allah, saya harus menyampaikan jazakillah khair Bibu atas semua khidmah yang diberikan. Mas Wiki mau menyampaikan sesuatu sama istri? Pak, jazakillah khair buat istri saya yang ada di situ. Antum sampaikan ke istri antum. Jazakillah khair untuk istri saya yang mungkin nggak nonton dia. Mudah-mudahan ini bisa ditayangan ulang ya. Jadi dia nonton. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ini pembahasannya ternyata sedalam ini. Saya nggak nyangka bakal sedalam ini. Langsungnya di hati paling dalam. Apalagi langsung ada habat drink hangat. Masya Allah, ada Dingin, dingin, ada ada Oh hangat. dingin. Mau Saya yang lebih mana? suka yang hangat sih. Karena Kita saya ngomong lebih- habasin atau pernikahan? Tinggalkan dunia dulu, kita fokus ke Oh iya, Tuhan. insya Allah. Betul. Karena ada yang lewat tadi. Saya nggak connect tadi langsung. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami adalah di dalam pernikahan itu pastikan bahwasanya ketika kita menikah, kata para ulama, jangan membuat peraturan sebelum kita memenuhi kewajiban. Itu yang penting. Jangan membuat peraturan sebelum memenuhi kewajiban. Kan gitu, banyak laki-laki yang khilaf. Kalau sudah berumah tangga, kalau rumah tangga itu begini, aturannya begini, aturannya begini, aturannya begini. Tapi tidak ada satupun kewajiban dia yang maksimal dia kerjakan. Menjaga istri dari api neraka belum. Mendoakan istrinya di waktu yang mustajab belum. Tapi sudah keburu nafsu untuk memasang peraturan. Sudah, akhi, tolong telepon istri antum. Karena apa? Karena kita tidak bisa mencela kegelapan sebelum kita menyalakan sinar pijar mentari. Nah, itu penting. Nah, para ulama itu ngingetin, banyak laki-laki ataupun perempuan ketika dia sudah menikah, langsung semua bangunan surga idealismenya terbangun olehnya, lalu langsung membuat peraturan tanpa dia ngecek kepada dirinya sendiri, apakah dia itu ridho, apakah dia itu telah melaksanakan kewajiban atau enggak. Ini terjadi untuk suami istri loh, kata para ulama. Banyak suami yang istri juga gitu, kamu itu jadi suami harus begini. Padahal ketika terukur, pernikahan itu kan harus terukur. Padahal istrinya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jangan buat peraturan. Allah itu sebelum menyuruh kita dengan syariat, apa yang Allah lakukan? Allah cukupi dulu. Kamu butuhnya apa? Nafas, kasih nafas. Kamu butuhnya apa? Air, kasih air. Airnya agak enakan yang lezat gitu ya Allah,
kasih abad jering kan gitu. Kita tinggalkan dunia sebenarnya, kita kembali kepada pernikahan. Bisa begitu ya Iya. masuknya ya. Maka ketika pada saat itu, ketika sudah diberikan semuanya, baru Allah netapkan. Ini loh, kewajibanmu begini, peraturan dibuat oleh Allah. Lah kita itu kan gak nyontoh sama Allah. Pokoknya nikah itu langsung punya hak. Saya ini pintu surgamu yang tengah. Terus istri juga ngomong, kamu itu kalau pengen dibaik sebaik-baik laki-laki itu harus baik sama istrinya. Akhirnya apa? Ya saling menang-menangan materi. Kalau ada kewajiban suami pengen memperdengarkan ke istri. Kalau ada kewajiban istri, sang istri pengen memperdengarkan ke suami. Akhirnya lupa dengan kewajibannya. Makanya ada kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban banyak lah, dan itu bukan saatnya sekarang. Nanti insya Allah Samira akan mengadakan Syamila Teenager. Saya masih cocok ikut kalau teenager ini. Yes. Oh iya, umur berapa sih? I'm not boy, not yet man. Jadi saya tidak tua dan tidak muda. Saya ngomong apa sih? Pokoknya little icon lah. Maka kemudian banyak. Salah satu itu yang tadi saya sampaikan ke antum. Ada seorang suami dan istri itu harus multitasking. Multitasking itu apa? Ngerti kapan kemudian jadi suami, kapan jadi kekasih, kapan dia jadi partner, dan kapan dia jadi ayah dari anak-anaknya. Ini multitasking. Rasulullah itu menjalankan proses itu. Jadi ketika saya itu membaca gitu ya, ternyata Rasulullah itu diceritakan hadisnya beda-beda. Ada kalanya Rasulullah itu lari dengan Aisyah. Itu maknanya bukan lari. Jangan dipahami secara dohiri, secara letterlek. Oh, Rasulullah lomba lari. Sebenarnya bukan lomba larinya yang ditekankan. Pada saat itu Rasulullah itu menjadi kekasih bagi Aisyah. Kekasih itu kan pengennya sesuatu yang konyol-konyol gitu kan. Istri saya itu pernah nanya sama saya, kok kita recehan banget sih bercandanya, Pi? Loh, justru disinilah recehan ini menunjukkan kita ini kekasih. Kita ini menunjukkan kita ini kekasih. Nggak apa-apa ya. Andan saya ya. Rasulullah itu kemudian lomba lari. Kalau kita pikir ya, kenapa sih Rasulullah itu harus lomba lari? Beliau itu kan komandan. Beliau itu kan orang yang diberikan wahyu. Beliau ini kan manusia yang paling dicintai oleh Allah, lebih mulia daripada 24 Rasul yang lainnya. Kok lomba lari sih? Kayak gak ada manfaatnya. Bagi kita kan, bagi Rasulullah enggak. Rasulullah saat itu pengen memberikan contoh kepada para laki-laki umatnya. Ini loh, kalau kamu lomba lari, kamu sedang menjalankan fungsi sebagai kekasih. Ketika Rasulullah pernah marah, pulang ke rumah mendapati tirai, di situ ada gambar makhluk hidupnya. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika pada saat itu menyobek-nyobek keras Rasulullah. Ketika pada saat itu nyobek-nyobek, kenapa? Langsung Rasulullah mengatakan, Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwirun ya Aisyah. Nadanya pun tinggi, sampai Ibunda Aisyah itu tidak bisa berkata-kata. Kamu ngerti nggak Aisyah? Orang yang paling keras adabnya adalah orang yang menggambar makhluk hidup nanti pada hari kiamat. Disuruh niup. Sobek, sek sama Rasulullah. Loh, Rasulullah jadi apa itu? Rasulullah jadi suami untuk menjaga keluarganya dari api neraka yang dibenci oleh Allah. Rasulullah terkadang beliau pulang ke rumah dengerin Ibunda Aisyah cerita panjang lebar gitu. Nabi nggak menyampaikan satu hadis. Nabi cukup mendengar. Jadi apa di situ? Jadi partner. Kadang-kadang Rasulullah memberitahu Amr bin Salamah. Amr bin Salamah itu apa? Putra tiri dari istrinya Ummu Salamah kan bawa anak. Robib namanya anak tiri. Itu pun ketika disampaikan samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik, wahai Amr bin Salamah, makanya baca bismillah, ambil yang paling dekat, pakai dengan tangan kananmu. Rasulullah menjadi ayah. Itu multitasking. Istri pun sama. Istri itu juga memiliki 4 fungsi itu. Dia harus multitasking. Kapan dia jadi istri, kapan dia jadi kekasih, kapan dia jadi partner, dan kapan jadi ibu dari anak-anaknya suaminya. Ya kan? Kalau dia dapetin suaminya pulang, terus kemudian bercanda recehan, itu sebenarnya istri tahu, oh suami saya lagi jadi kekasih, saya harus jadi kekasih. Tiba-tiba suaminya pulang penat membawa sesuatu yang berat gitu, tampak dari raut wajahnya gitu. Lalu tidak ada bercandanya. Oh, dia pengen butuh partner. Jangan kemudian dipaksa. Kamu jadi kekasih dong. Nggak bisa, dia lagi ada masalah. Kemudian ketika suaminya pergi dari rumah, berarti dia pengen istrinya jadi ibu dari anak-anaknya. Ini multitasking. Masalahnya adalah sebuah
keluarga yang baik itu ketika sama-sama mengerti tentang fungsinya dan klop, ada tawafuk. Ketika suami pengen istrinya jadi kekasih, istrinya jadi kekasih. Ketika istrinya pengen suaminya jadi partner, suaminya jadi partner. Nah, itu terjadi qurrata ayun. Ya Ustadz, kalau kita kan nggak ngerti cara aturan bakunya kapan jadi suami, kapan jadi istri, itu kan nggak ada aturan baku kan. Yang jadi masalah itu apa? Kalau suami lagi pengen jadi partner, istrinya pengen jadi kekasih. Kan jadinya apa? Pertengkaran. Lah caranya supaya kita itu bisa klop dalam multitasking itu apa? Hadisnya umum. Ista'in billah wala ta'jiz. Mintalah tolong sama Allah terus dan jangan pernah lelah untuk minta tolong sama Allah. Robbana. Ada nanti di Robbana ya. Iya, di kelas di kita Robbana. dong di Aleta. Ada ya, di pasti Robbana. ya, insya Ada Allah di ya. 40 Robana. Antum Belum nggak selling banget sih. Aleta Allah. Belajar dari Ustadz tadi. Aleta di bit.ly. Makanya kemudian antum tahu nggak? Coba antum perhatikan di sini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya apa coba? Ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku keluarga yang menyejukkan hati Terus dan lil muttaqina imama. Itu sebaik-baik pemimpin ya. dan menjadi imam Dan bagi menjadi orang yang imam bertakwa. Orang yang bertakwa. Jadi Allah itu nyuruh supaya kita itu punya push the limit. Kalau jadi orang itu jangan jadi makmum, jadilah imam. Sekarang pertanyaan saya untuk Mas Vicky. Kenapa Allah gandengkan antara qurrata ayun dengan sebuah booster dan atmosfer yang ingin disampaikan oleh Allah supaya kamu tuh jangan hanya jadi makmum tapi jadi imam? Kenapa Ustadz? Ya saya nanya antum. Agar kita termotivasi Ustadz untuk terus berbuat yang lebih baik lagi. Bukan. Ya? Aduh, saya salah. Maaf ya saya ngaku salah ya. Supaya kita menjadi terus berdoa sama Allah, meminta supaya anak-anak dan istri kita jadi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Salah nggak Mas Salah Gia? juga ya? Salah. Oh, salah juga. Dia udah baca Salah nggak? salahnya. Salah. Cara bisa menjawab tuh minum dulu. Habit soleh ini meningkatkan produktivitas akal. Mas Gia yang bisa jawab. Yang bisa jawab siapa ini? Nggak ada yang bisa jawab. Harus susah jawab. Dalam sunnah boleh minum berdiri. Iya, lupa saya. Iya. Boleh minum berdiri. Ya nggak boleh berjalan. Saya sedang berhalangan. Waduh, ini yang hangat nih, masya Allah. Abad drink. Oh iya iya. Segar Sekarang sekali ya. jawabannya Insya apa? Allah. Sekarang kita ke jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah itu menggandengkan sebuah keluarga qurrata ayun dengan sebuah motivasi waja'alna lil muttaqina imama? Kenapa di situ? Karena pemimpin di dalam Islam itu tidak akan lahir kalau dia tidak memiliki keluarga qurrata ayun. Jadi keluarga yang berkualitas itulah melahirkan pemimpin-pemimpin di dalam Islam yang akan menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi diletakkan kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Keluarga. Terus kita nangkep walil muttaqina imama. Loh, kok terus habis itu kok menjadi imam bagi orang bertakwa? Kalau kita fahami secara bahasa terjemah ya nggak ada maknanya. Tapi kalau kita tadaburin ternyata ada maknanya. Kenapa ada kata qurrata ayun kemudian ada kata lil muttaqina imama? Karena sesungguhnya menjadi imam bagi orang bertakwa itu tidak akan lahir kecuali dari keluarga yang betul-betul bertakwa. Qurrata ayun. Makanya keluarganya siapa yang kemudian melahirkan Nabi? Keluarganya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama dengan Hajar. Nabi Ibrahim dengan Ibunda Sarah. Lahir seorang Nabi, pemimpin. Kenapa dari Nabi Adam tidak ada yang jadi Nabi? Karena kenapa dari Nabi Nuh tidak ada yang jadi Nabi? Karena istrinya tidak beriman, tidak qurrata ayun. Kenapa dari anaknya Nabi Lut tidak ada yang jadi Nabi? Karena kemudian istrinya tidak beriman, tidak bisa melahirkan lil muttaqina imama. Makanya kenapa perhatian Islam kepada keluarga itu gede banget. Kenapa? Karena pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari taman-taman keluarga yang harmonis, yang bertakwa sama Allah. Jadi kalau ada orang berkata, saya pingin anak saya jadi pahlawan dan pemimpin bagi kaum muslimin, tapi kualitas keluarga dia tidak dia perbaiki, susah. Pada paham gak sih? Saya lebih kepada tersindir sebetulnya. Dia merasa. Jadi kadang-kadang memang harus ngalah.
Nah, saya pernah dapetin gini. Saya pernah dapetin seorang ulama gini. Ada seorang ulama, kemudian istrinya tuh cerewet banget, tapi dia tuh tahan. Orang itu ngatain sama, gak usah ditulis mas, insya Allah kita akan closing. Jadi dia itu kemudian keluarga ini, kenapa kok keluarga ini tuh masya Allah, beliau itu sabar betul sama istrinya gitu. Lalu kemudian ternyata setelah anaknya lahir, lalu ulama kemudian barulah dia berkata, dulu aku sabar menghadapi istriku karena aku selalu bertawasul dari istriku itu supaya kemudian memiliki anak yang solih. Makanya ketika anaknya jadi ulama ditanya, kenapa kamu bisa jadi ulama? Banyak faktornya. Salah satu alasan kenapa saya bisa jadi ulama, karena saya memiliki seorang bapak yang sabar terhadap cerewetnya ibuku. Masya Allah. Jadi sabarnya beliau itu bukan untuk pribadinya, tapi sabarnya beliau itu apa? Untuk agama Allah supaya anak saya tetap seimbang mendapatkan ini, lalu kemudian jadi ulama besar. Masya Allah. Itu baru sedikit penjelasan ya. Dan ini pasti masih panjang banget, nggak bakal selesai dalam waktu 2 jam. Dan ya. itu akan kita bahas secara detail insya Allah. A letter to Allah. Sensasi menyalami doa 40 Rabbana di dalam Al-Quran. Teman-teman kalau mau lebih oke lagi, nanti sambil belajar juga boleh disediakan minuman yang pastinya lebih kece lagi. Habas drink. Oke, teman-teman. Ya, kita ternyata Isya saya tadi baru menyampaikan 2. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ya belajarkan pelan-pelan. Habis ini antum telepon istri antum, minta maaf, ya kan, tawasul, moga-moga maafnya saya itu akan melahirkan anak-anak yang jadi pemimpin. Lil muttaqina imama. Saya kalau lagi sebelah Ustadz, insya Allah adem, pulang ke rumah nggak tahu nih beda lagi. Biasanya apa yang didapatkan sesuai dengan apa yang diucapkan. Astagfirullah. Saya kalau pulang ke rumah paling adem lah beli. Nah, gitu dong. Nggak ikut Journey with Quran sih. Yang itu kayaknya saya nggak ikut satu. Barakallahu fiik. Ada kok namanya mas. Iya, bisa di akun Mas Fitko nanti ya. Saya kira cukup, qadarullah sudah ada. Isya, sekali lagi yuk kita menyatakan apresiasi sebesar-besarnya kita kepada keluarga kita. Saya mewakili para laki-laki di sini. Saya dulu ya, jazakallah khair Bibu sudah menjadi partner dalam perjalanan dakwah ini. Tak lengkap rasanya dakwah ini tanpa kehadiran dirimu. Kemudian Mas Vicky dengan Mbak Niatnya, Mas Sabto dengan Mbak Mitanya, kemudian Mas Kiat dengan Mbak Mutianya, kemudian Mas Sabto, Mas Sigit dengan Mbak Vivinya gitu. Mereka ini pasti berlelah-lelah dalam dakwah ini. Salah satunya adalah karena mereka tahu jadi laki-laki itu bukan hanya mencari ma'isyah, tapi laki-laki itu harus memberikan bantuan kepada agama Allah, karena itulah yang akan menjadi sebab bantuan Allah kepada kita dalam mengurusin istri kita yang bengkok, mengurusin anak-anak yang tidak gampang. Agung Juna pun datang ke sini, Masya Allah ya, dari tadi tuh selalu pengen minta nasihatnya, Masya Allah ya. Moga-moga ini jadi booster dan nasihat terbaik buat antum. Untuk Umar, namanya anaknya itu sama dengan dengan saya sendiri. Umar, semoga anak antum layaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keberkahan. Bravo untuk semua istri-istri kita di rumah. Karena dengan kita itu kita harus paham, istri itu fungsinya apa? Menjadi madrasah untuk anak-anak kita. Tapi ingat, kita ini kepala sekolahnya. Dan salah satu di antara kewajiban kepala sekolah itu apa? Membuat visi, roadmap-nya gimana. Dan salah satu visinya itu apa? Membuat nyaman madrasah. Dan kita harus membuat nyaman madrasah kita, karena istri kita itu madrasah untuk anak-anak kita. Jangan hanya menuntut madrasah tapi tidak melaksanakan kewajiban kepada madrasahnya. Saya lama-lama nangis ini. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Sudah adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Banyak orang yang nanya kepada saya boleh promo sedikit ya? Boleh. Jadi Ustaz ini punya bisnis enggak? Alhamdulillah ada bisnis Habatus Drink. Habat Drink ini ya, disuruh bawa. Habat Drink insyaallah. Habat Drink ini insyaallah sensasi. Itu udah habis. Gimana? Jujur aja. Kerasa Ustaz. Ini bahannya habatus sauda, ada creamernya, ada biji wijen, ada madu dan gula aren. Masya Allah.
kelihatan sekali kalau dia itu dapat gratisan jadi. Apa loh ingredient? Iya, Masya Allah. Anak juga nggak hafal loh. Kok dia hafal ya? Jangan-jangan habis ini dia minta sesuatu sama anak ini. Habis ini saya pulang deh. Barakallahu fiikum, jazakallahu khair. Kami bersama dengan Agung Junaid, jazakallahu khair kunjungannya. Kunjungan yang sebenarnya tidak diharapkan gitu. Tahu-tahu tadi siang nih siapa sih ini datang nih? Ngapain lagi nih? Kirain bawa proposal tuh apa. Kemudian semuanya barakallahu fiik. Insyaallah kita berjumpa letter to Allah sensasi menyelami doa 40 Rabbana dari HTM yang nanti antum bayarkan. Antum bukan hanya menjadi keluarga besar Syamilah, tapi antum menjadi muwakif. Antum mewakafkan harta itu, karena dengan harta itu bukan untuk pribadi, tetapi harta itu sebagian besarnya akan dipakai untuk keperluan dakwah. Karena kita tahu betul, kalaulah khamar aja harus ditunjang dengan dana yang besar supaya khamar itu bisa diminum banyak orang, dakwah fisabilillah itu sangat membutuhkan pengkuatnya, yaitu adalah salah satunya harta terbaik dari orang-orang yang beriman. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi Ustaz, Ya. mulainya tanggal 31 Maret insyaallah ya. Tanggal 31 Maret insyaallah. Jazakumullah khair untuk semuanya. From bottom of my heart ya. From the bottom of my From the bottom of our Saya menyampaikan kalian, saya mencintai kalian karena Allah. Semoga kita senantiasa menjadi keluarga di antara keramaian umat. Terutama untuk keluarga besar kami, Juni with Quran, ada 1000 peserta. Pesertanya from the earth to arsh sekitar 5.500. Kalian luar biasa telah membantu kami dalam perjalanan dakwah ini. Semoga kalian juga mendapatkan ilmu sebanding dengan apa yang telah kalian bantu untuk kami. Kami akan senantiasa memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kami. Dan banyak kejutan-kejutan di letter to Allah yang tidak antum dapati di From the Earth to Arsh. From the Earth to Arsh itu luar biasa, dan kita akan memberikan yang lebih insya Allah. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Kepada semua saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, kemarin ada sahabatnya istri saya, yaitu Teh Soraya, juga meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni beliau, merahmati beliau. Saya tidak mengenang beliau kecuali dalam kebaikan. Istri saya mendapatkan hidayah untuk bernikah, salah satunya dari Teh Soraya ini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan kepada semua keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga mereka bertemu dengan orang-orang soleh yang telah mendahului kita di alam barzakh. Karena sesungguhnya kematian itu adalah alumni kedua bagi orang yang beriman di tempat yang jauh lebih baik dari di dunia. Wassalamualaikum Muhammad. Maafin saya kalau ada banyak DM yang tidak terjawab. Terus terang, saya tidak memegang langsung Instagram saya sudah lama, kecuali sesekali saja. Kemudian kalau WA tidak terjawab, saya mohon untuk dibukakan pintu maaf supaya tidak ada yang membekas luka di antara interaksi yang terjadi di antara kita. Barakallahu fikum. Salam kami dari keluarga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. تب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر القلات بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع